Beberapa waktu yang lalu, kita telah membahas burung predator purba Phorus racos atau terror bird. Burung yang pada masanya merupakan apex predator yang cukup disegani di benua Amerika. Untungnya, atau sayangnya, Phorus racos telah punah. Yang tersisa dari mereka adalah sejarah dalam bentuk cerita atau fosil, dan burung Seriema yang merupakan keturunan dari Phorus racos. Tapi ternyata, ada lagi burung flightless atau burung darat yang karena sifat agresifnya, mereka juga sangat ditakuti. Bahkan beberapa media menyebut mereka sebagai salah satu burung yang paling mematikan yang masih hidup saat ini. Burung pembunuh. Ukurannya juga jauh lebih besar dari burung Seriema. Dengan bobot tubuh mencapai lebih dari 70 kg, serta kaki besar yang dilengkapi dengan cakar tajam sepanjang 13 cm, burung besar ini mampu melawan segala ancaman. Kekuatan tendangannya mampu mematahkan tulang, bahkan memecahkan kepala. Burung besar tersebut adalah kasuari. Burung besar ini telah diberikan reputasi mengerikan berkat tatapan mata mereka yang tajam, tubuh besar mereka yang tidak umum, dan kaki besar bercakar yang ukurannya di luar nalar. Tetapi alasan pemberian reputasi ini sebagian besar berkat tajuk-tajuk yang beredar di internet yang suka melebih-lebihkan demi klik. Contohnya thumbnail video ini. Siapa yang gak penasaran ketika melihat thumbnail video ini? Kemungkinan orang untuk mengklik thumbnail yang ini mungkin akan lebih besar daripada yang ini. Maksud saya, sebagian dari kamu mungkin juga terpancing dengan thumbnail. Jangan. Ya. Benar, kasuari berbahaya jika terpojok, bahkan berpotensi mematikan. Tapi, mereka bukanlah burung pembunuh seperti yang dilebih-lebihkan. Kita buka bab pertama dengan gambar ini. Jika kamu mengira ini adalah kaki dinosaurus, kamu salah. Tapi kamu tidak 100% salah. Ini adalah kaki kasuari yang diambil pada tahun 2019. Gambar ini menunjukkan cakar kasuari yang khas sepanjang 12 cm yang tumbuh di kaki yang bersisik. Kaki bersisik ini mirip dengan dinosaurus. Kerabat terdekat dinosaurus adalah burung. Baik dinosaurus maupun burung memiliki tulang yang sangat ringan. Dalam kasus dinosaurus, tulang ringan ini membantu mereka tumbuh menjadi sangat besar. Sementara dalam kasus burung, tulang ringan tersebut membantu mereka terbang. Secara teknis, semua burung memang merupakan keturunan dari dinosaurus. Nah, kasuari sering dianggap sebagai burung prasejarah. Mereka bertubuh besar, berkaki besar, dengan cakar yang juga besar. Burung besar yang gak bisa terbang ini memiliki struktur seperti helm di kepala mereka, yang diperkirakan juga dimiliki oleh banyak spesies dinosaurus. Kasuari adalah satu dari sekitar 60 spesies burung yang tidak bisa terbang. Spesies burung besar lain yang juga tidak bisa terbang adalah burung gajah dan moa, tapi keduanya telah punah. Sekarang burung besar yang tidak bisa terbang yang tersisa selain kasuari adalah burung unta, emu, dan rea. Tapi, kasuari adalah burung yang paling unik di antara burung-burung besar yang tersisa. Coba lihat gambar ini, dan kamu akan menemukan hal yang unik dari kasuari. Jika kamu menjawab, itu kayaknya bukan gambar kasuari deh. Tepat sekali. Gambar ini adalah gambar yang dipublikasikan bersamaan dengan penelitian ilmiah tentang spesies dinosaurus baru yang bernama Corythoraptor jacobsi. Paleo art ini seakan menunjukkan betapa miripnya spesies ini dengan kasuari modern yang masih hidup saat ini. Berdasarkan analisis tengkorak tersebut, kemudian diterjemahkan oleh paleoartis tentang seperti apa bentuk kepala dinosaurus itu semasa hidupnya. Yang sangat mencolok adalah perbandingan berdampingan antara kerangka Corythoraptor versus kerangka kasuari modern. Jika dibandingkan dengan tengkorak kasuari modern, kedua tengkorak ini sangat mirip. Coba perhatikan perbandingan helm di atas tengkorak kasuari ini dengan helm Corythoraptor jacobsi yang telah punah. Bukan bentuknya aja, bahannya pun sangat mirip. Tapi, Corythoraptor dengan kasuari mungkin tidak berkerabat. Kerabat purba kasuari diyakini pertama kali berevolusi tak lama setelah kepunahan dinosaurus, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu.
Jadi meskipun kasuari tidak terkait langsung dengan Corythoraptor jacobsi, penemuan fosil tersebut menjelaskan betapa miripnya kasuari dengan beberapa spesies dinosaurus yang telah lama punah. Dengan kata lain, kasuari adalah burung jadul, burung old school. Dugaan ini tidak asal-asalan. Karena fitur tubuhnya yang tidak umum, mereka dianggap lebih mirip dengan dinosaurus daripada kebanyakan burung lainnya. Selain memiliki tubuh besar dan kaki bercakar yang tajam, kasuari memiliki fitur tubuh seperti helm yang disebut casque. Struktur ini diyakini sebagai struktur purba yang dimiliki oleh banyak dinosaurus. Tapi, helm ini bukan sembarang helm. Helm ini memiliki banyak fungsi yang penting dalam kehidupan kasuari. Untuk kamu yang belum tahu, panggilan kasuari adalah panggilan paling unik di dunia burung. Jika didengarkan melalui speaker TV atau speaker handphone, panggilan ini mungkin tidak akan terdengar. Coba siapkan headphone kamu dan dengarkan beberapa klip yang menampilkan kasuari mengeluarkan suara panggilan mereka. Jika kamu pikir panggilan ini tidak akan terdengar jauh, kamu salah. Panggilan ini akan terdengar menggelegar di hutan. Frekuensi rendah ini merambat melalui dedaunan yang lebat. Kasuari menghasilkan beberapa suara berfrekuensi terendah dari burung manapun. Mengingat perilaku soliternya, frekuensi rendah dapat membantu gelombang suara menempuh jarak yang lebih jauh ke kasuari terdekat, sehingga kasuari lain yang mendengar dapat merespon dengan tepat. Panggilan ini meliputi panggilan agresif atau defensif yang harus dihindari sepenuhnya, atau panggilan birahi yang membuka peluang untuk kawin. Panggilan kasuari ini mengingatkan kita kembali pada dinosaurus. Panggilan yang keras dan dalam, yang frekuensinya terlalu rendah untuk didengar manusia. Ada dugaan, panggilan ini diperkuat dan diproyeksikan melalui casque. Bagian dalam casque terdiri dari jaringan berongga yang rapuh dan kenyal, dengan banyak ruang udara di dalamnya. Rongga-rongga inilah yang membuat para peneliti percaya kalau helm kasuari memang dapat digunakan untuk menguatkan suara dan menerima suara. Namun, beberapa ahli percaya tujuan dari helm burung kasuari adalah untuk melindungi kepala saat mereka berjalan melalui hutan belantara yang kusut. Sementara ahli yang lain mengatakan, casque adalah cerminan dari dominasi. Semakin besar ukurannya, semakin disegani. Apapun tujuannya, casque kasuari adalah aksesori yang menakjubkan. Namun, bukan helmnya aja yang menjadi keunikan kasuari. Kasuari memiliki bulu hitam seperti satin di badan dan ekornya. Bulu-bulu yang terkulai dan berkilauan ini mirip dengan bulu burung emu dan burung unta. Selain itu, kulit leher dan wajah kasuari berwarna biru cerah dengan aksen merah. Malah pada kasuari utara, kulit mereka bisa berubah warna tergantung suasana hati. Kulit berwarna-warni di sekitar leher dan wajah ini berpigmen dalam kisaran warna biru, pirus atau turquoise, dan ungu, dengan highlight merah muda hingga merah. Sementara, casque mereka berwarna gelap di bagian luar
dan dilapisi struktur padat yang menyerupai kuku kuda atau cangkang kura-kura. Beberapa kasuari memiliki dua wattle atau pial atau gelambir, yaitu kulit merah seperti jengger ayam yang kendur menjuntai gondal-gandil bergoyang ketika mereka berjalan. Pial berwarna-warni ini terletak di bawah dagu di bagian depan leher. Hanya 2 dari 3 spesies kasuari yang memiliki tetelan atau pial ini. Kasuari selatan memiliki 2, sementara kasuari utara memiliki 1. Tergantung spesies atau subspesies, pial ini memiliki warna yang berbeda-beda. Kita mungkin tidak bersaudara, tapi kita satu pemikiran. Cheers. Cheers. Kasuari adalah salah satu burung terbesar di planet ini. Ada 3 spesies kasuari yang diketahui, yaitu kasuari selatan, kasuari utara, dan kasuari kerdil. Kasuari selatan adalah yang terbesar. Tingginya dapat mencapai 170 cm. Pejantan memiliki berat hingga 60 kg, sementara betina dapat mencapai berat hingga sekitar 80 kg. Kasuari utara memiliki ukuran tubuh sedikit lebih kecil. Tinggi mereka kurang dari 150 cm. Sementara kasuari terkecil, sesuai namanya, disebut kasuari kerdil. Kasuari ini hanya memiliki tinggi sekitar 110 cm dengan berat hampir 29 kg. Mereka tidak memiliki pial. Burung-burung besar yang tidak bisa terbang ini termasuk dalam kelompok yang disebut red-tide. Kelompok burung ini lebih beradaptasi untuk berjalan dan berlari daripada terbang atau menggunakan sayapnya untuk berenang, seperti penguin. Kasuari adalah burung diurnal. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di siang hari untuk berjalan menyusuri hutan, mencari buah yang terjatuh, atau makanan lainnya. Kasuari selatan menghuni hutan hujan di timur laut Australia dan Pulau New Guinea, serta Pulau Seram dan Aru di Indonesia. Pada umumnya, kasuari diasosiasikan dengan hutan hujan tropis yang lebat, dengan preferensi tertinggi terhadap hutan hujan yang lebih tua. Tapi kasuari selatan juga dapat ditemukan di hutan dataran rendah, sabana, tepi hutan, dan tepi sungai, bahkan hutan bakau, sekitar pantai, dan perkebunan buah milik manusia. Makanan utama kasuari adalah buah. Mulut mereka dapat membuka lebar untuk menelan buah besar secara utuh. Namun karena berat tubuhnya, kasuari lebih sering memakan buah yang terjatuh ke lantai. Tapi mereka juga bisa lompat setinggi 1,5 meter untuk menjangkau buah yang tinggi. Dan ketika mereka kekurangan protein, kasuari akan memakan berbagai macam organisme lain, seperti mamalia kecil, reptil, siput, dan jamur. Mereka menggunakan kaki besar mereka untuk menjelajahi lantai hutan untuk mencari makan. Karena mereka sangat tergantung pada buah, kasuari membutuhkan habitat hutan yang beragam dengan tumbuhan yang menyediakan banyak makanan sepanjang tahun. Ketika buah menjadi langka, kasuari akan menyambangi kebun, ladang, dan area penanaman komersial seperti pisang dan beberapa beri. Satu studi di Queensland mengungkapkan bahwa kasuari selatan mengkonsumsi buah-buahan dari setidaknya 75 jenis tumbuhan di hutan. Karena memakan buah dalam keadaan utuh, kasuari sering disebut sebagai spesies kunci. Mereka meninggalkan tumpukan besar berwarna-warni di seluruh lantai hutan. Tersebut berisi biji dari buah yang telah mereka telan. Dari tumpukan ini akan muncul generasi tumbuhan berikutnya. Para ilmuwan percaya, kasuari telah membantu menyebarkan benih dari beberapa ratus tumbuhan yang hidup di hutan hujan, yaitu dengan memindahkan biji cukup jauh dari tumbuhan induk dan membantu meregenerasi ekosistem. Kasuari adalah burung matriarki, artinya betina memegang kendali dalam hierarki sosial. Setelah bertelur, betina pergi untuk kawin lagi dengan pejantan lain, dan pejantan yang telah lebih dulu ia kawini akan mengerami telur dan merawat anak-anak mereka hingga remaja. Begitupun dengan dimorfisme seksual. Kasuari betina berukuran lebih besar dari jantan. Namun, hubungan sosial asmara kasuari lebih rumit dari itu. Di hutan hujan purba di timur laut Australia, ada seekor kasuari betina yang disegani. Perkenalkan, ini adalah Anggi, seekor kasuari betina yang sangat besar dan kuat.
Tapi terlepas dari ukurannya, Anggi menghadapi rintangan yang sulit di hutan, baik dari sesama kasuari dalam persaingan hidup maupun dari predator yang mengancam telur dan anak-anaknya. Agar ia dan spesiesnya dapat bertahan hidup, Anggi harus menjalankan hidup yang penuh kompetisi agar dapat terus berkembang biak. Ini adalah kisah perjalanan Anggi mendapatkan pasangan. Meskipun Australia terkenal gersang, ada daerah tropis basah di ujungnya. Ini adalah wilayah hutan hujan purba yang hampir tak berubah selama jutaan tahun. Di peta kecil hutan hujan ini, Anggi adalah kasuari betina yang paling senior. Anggi sekarang berusia lebih dari 40 tahun. Tingginya hampir 180 cm dan beratnya 75 kg. Di hutan hujan ini, tidak ada burung lain seperti kasuari, dan tidak ada kasuari yang seperti Anggi. Kesk yang menyerupai mahkota di kepalanya membuktikan karismanya. Semakin besar Kesk, semakin dominan seekor kasuari. Dan Kesk milik Anggi adalah salah satu yang terbesar. Dalam dunia kasuari, betina memegang kuasa. Dan wilayah kekuasaan Anggi adalah salah satu yang terbaik. Ia menguasai sekitar 3 km persegi hutan hujan purba ini. Selain kuasa atas wilayah yang luas, Anggi juga memiliki kuasa atas pejantan terbaik. Jadi, tidak begitu mengherankan kalau Anggi sering hamil. Kebanyakan kasuari memilih awal musim panas untuk bertelur, ketika wilayah mereka masih sesekali diguyur hujan. Dari jarak yang tidak begitu jauh, ada yang sedang mengawasi Anggi. Ini adalah Fahmi, kasuari jantan yang bertanggung jawab atas telur yang sedang berkembang di dalam tubuh Anggi. Fahmi menjaga jarak untuk menghormati privasi betinanya yang tangguh. Fahmi adalah pasangan favorit Anggi. Dan setiap musim kawin selama 5 tahun terakhir, Anggi selalu kawin dengan Fahmi. Meski banyak pejantan di wilayah kekuasaan Anggi, Fahmi memiliki kualitas yang diinginkan Anggi. Fahmi adalah ayah yang hebat. Dalam kehidupan kasuari, pejantanlah yang mengerami telur dan membesarkan anak. Sebuah perilaku yang cukup langka di alam liar. Faktanya, dari semua spesies burung, pengasuhan oleh jantan hanya terjadi pada 1% spesies. Ketika tiba waktunya, Anggi meletakkan 4 butir telur seberat 600 gram langsung ke lantai hutan di tengah wilayah kekuasaannya. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Fahmi. Karena setelah bertelur, tugas Anggi sebagai induk telah usai. Setelah telur diletakkan, tanpa menoleh ke belakang, Anggi bergegas ke dalam hutan. Naluri Fahmi segera mengambil alih. Fahmi segera menaungi dan menjaga telur, memutarnya dan membaliknya secara konstan untuk memastikan perkembangan yang merata. Fahmi adalah ayah yang berpengalaman. Dengan telaten, Fahmi akan mengerami telur selama 52 hari ke depan. Aktivitas ini akan menjadi malam yang panjang dan sepi bagi Fahmi. Tapi terlepas dari dedikasi kasuari jantan, banyak anak kasuari tidak akan bertahan lama di alam liar, menyebabkan Anggi harus kawin lebih dari sekali selama setahun. Oleh karena itu, tak lama setelah bertelur, Anggi siap kawin lagi. Dan itulah alasan ia pergi, untuk mencari calon ayah lain bagi telur-telur selanjutnya. Perusakan hutan tropis menyebabkan tidak semua kasuari memiliki kemewahan hidup di bagian hutan yang asri, seperti kasuari lainnya. Beberapa terpaksa menjadi kasuari pinggiran, seperti Al, yang karena wilayah yang rusak, ia terpaksa menghuni area pinggiran dari wilayah kekuasaan Anggi. Al telah belajar untuk bertahan hidup di bagian hutan yang tidak subur ini. Al adalah kasuari jantan muda yang siap kawin. Dan untuk menarik betina, Al telah mengiklankan kejombloannya dengan menggunakan panggilan jarak jauh yang khusus. Panggilan berfrekuensi rendah yang dapat merambat jauh. Gemuruh panggilannya menjalar di sepanjang lantai hutan dan menembus rerimbunan vegetasi. Cara Al adalah cara yang efektif untuk dapat terdengar di hutan hujan yang lebat. Dan Anggi bisa dibilang cukup lemah ketika mendengar panggilan cinta ini. Struktur berongga dan jaringan vaskular yang luas pada Kesk Anggi meningkatkan kepekaannya terhadap suara berfrekuensi rendah ini. Ia menggunakan Kesk tersebut untuk mencari tahu siapa pemilik panggilan yang merdu tersebut. Anggi menelusuri jalan menembus hutan hujan hingga mencapai area pinggiran. Hampir 2 km dari tempat di mana Fahmi duduk mengerami telur.
Anggi muncul dari kegelapan hutan menemui pemilik suara merdu yang sangat ia dambakan. Ini adalah blind date. Ini adalah pertama kalinya Anggi bertemu Al. Sebuah kesempatan untuk bereproduksi. Karena Al adalah kasuari jantan yang baru menginjak dewasa, tubuh Al terlihat jauh lebih kecil daripada Anggi. Tapi nggak masalah. Al belum memiliki preferensi betina yang favorit. Selain itu, kasuari betina memang lebih besar dari jantan dan lebih bosi. Al sang Casanova muda baru berusia 13 tahun. Ia sangat terintimidasi oleh Anggi yang jauh lebih tua dan jauh lebih besar. Jika salah langkah, Al bisa merusak mood Anggi dan mungkin akan dihukum karena itu. Al tetap ingin dekat dengan Anggi, tapi ia tetap menjaga jarak agar tidak terlalu dekat. Kemudian, Al mulai menunjukkan pesonanya. Al menampilkan warna-warna cerah kepalanya dan menyisir bulu indahnya. Sepertinya Anggi kesengsem. Anggi menyerahkan tubuhnya selama beberapa minggu ke depan. Keduanya menjadi pasangan yang canggung. Perkawinan ini akan menjadi satu dari beberapa perkawinan selama beberapa minggu mendatang. Dan ini adalah satu dari beberapa kesempatan di mana Anggi akan tunduk pada jantannya. Dalam beberapa minggu, nenek penguasa hutan ini telah berhasil merayu dua ayah yang berdedikasi untuk melindungi keturunannya di dua sarang yang berbeda. Sementara Anggi sedang bersama pejantan yang lebih muda, Fahmi tetap setia menjaga sarang, menahan sengatan panas di musim kemarau. Fahmi telah terlatih melakukan yang terbaik untuk menaungi telur-telurnya yang berharga. Masih ada waktu 2 minggu lagi sebelum telur menetas. Di lain tempat, Anggi telah kembali meletakkan telur hasil perkawinannya dengan Al. Tanpa kelenjar keringat dan tubuh yang berbulu lebat, Anggi cepat merasa kepanasan. Ia harus menghindari sinar matahari. Dalam cuaca panas seperti musim kemarau ini, Anggi lebih memilih pergi ke bagian tengah hutan yang lebih teduh, meninggalkan Al yang sedang sibuk mengurus 4 butir telur batch kedua. Apesnya, di tepi hutan dengan sedikit pohon di dekat pantai, sarang Al sangat terekspos dan terkena lebih banyak sinar matahari. Panik karena kepanasan, Al terengah-engah dan mencoba menenangkan diri. Tapi ia nggak kuat. Akhirnya, Al pergi untuk sekedar berteduh sambil mencari air. Telurnya ia tinggalkan dengan harapan mereka tidak akan terlihat oleh binatang lain. Tapi Al yang belum berpengalaman tentu saja salah. Karena keempat telur itu sangat cepat menarik perhatian. Saat Al masih sibuk mencari air, ancaman yang serius muncul dan mendekati sarangnya. Seekor kasuari betina, tapi bukan Anggi. Dengan asal-asalan, kasuari betina tersebut mengacak-ngacak sarang Al. Di hutan purba ini, persaingan antara kasuari betina sangat ketat. Setelah selesai minum, Al kembali, tapi ia sudah terlambat. Al melihat bencana yang meliputi sarangnya. Namun, Al gak bisa apa-apa. Karena selain patuh pada hierarki sosial, betina tersebut terlalu besar untuk Al. Al tahu dia sudah pasti kalah, bahkan sebelum mencoba melawannya. Al hanya bisa meratap, meringkuk, dan menyaksikan kehancuran total calon anak-anaknya. Semua kerja keras hancur sia-sia. Tak sanggup dengan segala apa yang terjadi di depan matanya, Al pun pergi meninggalkan apa yang tersisa dari sarangnya. Ini adalah minggu terakhir Fahmi menjaga telur. Mempertahankan sarang di tengah hutan hujan adalah salah satu hal yang tersulit bagi burung. Banyak makhluk oportunis yang dengan sengaja atau tidak dapat mengancam keselamatan telur. Biawak, babi hutan, ular adalah beberapa dari banyak binatang yang akan memakan telur jika mereka menemukannya. Beruntung, Fahmi sudah sangat paham dengan ini. Dengan segala usaha, Fahmi menjaga batch telur yang tersisa. Dari 8 butir telur yang diletakkan Anggi, sekarang hanya tersisa 4 yang dijaga oleh Fahmi erat-erat. Musim kemarau akhirnya usai. Awal musim hujan menghadirkan kembali banyak hal yang menghilang 2 bulan belakangan. Seraya menurunnya suhu tinggi, kesabaran dan ketekunan Fahmi membawa hasil. 3 dari 4 telur Anggi telah menetas. Fahmi kembali menjadi ayah yang bangga. Fahmi mengerti
Anggi mungkin bukan pasangan yang paling setia. Fahmi juga tahu, tidak ada jaminan kalau ketiga anak Kasuari itu adalah anak kandungnya. Tapi Fahmi sepertinya tidak peduli. Ia merawat mereka semua dengan seksama. Anak-anak Kasuari memiliki pola bergaris sebagai usaha untuk kamuflase, yang akan menyamarkan diri mereka dengan dedaunan di lantai hutan. Mereka tidak akan mendapatkan warna seperti Kasuari dewasa sampai usia mereka mencapai 4 tahun. Anak-anak Kasuari akan meniru setiap gerakan ayahnya. Mereka menggali tanah untuk mendapatkan cacing dan membalik daun untuk mendapatkan buah yang jatuh. Tidak jarang, Fahmi memecah buah besar menjadi potongan kecil agar bisa ditelan oleh anak-anaknya, atau menemukan binatang yang lebih kecil untuk kebutuhan protein anak-anaknya. Selama 9 bulan ke depan, Fahmi akan terus menjaga dan membantu mereka menjadi Kasuari seutuhnya. Namun, dalam banyak kasus, anak Kasuari harus pergi menjelajah meninggalkan ayahnya dan menemukan wilayahnya sendiri pada usia 7 bulan. Bukan karena tidak sayang, tapi justru demi keselamatan mereka sendiri. Karena jika Anggi memiliki keinginan untuk pulang dan kawin lagi dengan Fahmi, Kasuari manapun akan menjadi musuh di mata Anggi. Apalagi Kasuari betina. Meskipun itu anaknya sendiri, tapi Anggi kan gak tahu. Karena setelah meletakkan telur, ia pergi. Meskipun terdengar brutal, tapi begitulah logika kehidupan Kasuari. Dengan logika tersebut, Anggi telah menghasilkan puluhan Kasuari dewasa. Anggi telah membentuk sebuah dinasti. Anak-anaknya sekarang telah menguasai beberapa bagian hutan hujan mereka sendiri dan terlibat dalam pencarian tanpa akhir untuk berkembang biak. Selama Anggi masih kuat, dia akan terus mencari pasangan berikutnya. Seekor Kasuari jantan yang akan mempertaruhkan waktu dan raganya untuk menjaga sekumpulan telur hijau di atas tanah yang tertutup dedaunan kering. Prolog pada video ini mungkin kedengarannya agak lebay ya. Kasuari kan makanan utamanya buah. Kok bisa dibilang mematikan? Iya, aslinya mereka adalah burung yang pemalu dan lebih memilih bersembunyi jika melihat binatang yang lebih besar. Namun, seperti semua binatang yang terancam, mereka akan mengerahkan segala kekuatan mereka untuk mengenyahkan ancaman tersebut. Jika kebetulan kamu berhadapan dengan burung ini, para ahli menyarankan untuk fokus ke kaki mereka. Jangan menunduk dan jangan membelakangi mereka. Mundur perlahan, lalu sembunyi di balik pohon atau memanjat ke atas pohon dan berharap mereka cepat pergi. Namun, perilaku ganas burung ini terhadap manusia sebenarnya karena ulah manusia sendiri. Kasuari mendekati manusia karena telah terbiasa diberi makan oleh manusia. Jadi Kasuari terlanjur menganggap manusia sama dengan makanan. Kalau nggak diberi makanan, mereka akan terus mengikuti atau mungkin menyerang. Akibatnya, Kasuari terlanjur dikenal sebagai burung ganas oleh banyak orang. Dan sentimen ini semakin diperparah oleh repost komunitas internet secara umum. Tapi faktanya, di antara 150 serangan yang dilaporkan, hanya 2 manusia yang tewas karena burung ini. Yang paling awal terjadi pada 6 April tahun 1926 di Australia. Itu pun karena manusia tersebut mencoba membunuh Kasuari dengan balok kayu. Yang terbaru terjadi pada tahun 2019 di Florida, di mana seorang pria diserang Kasuari peliharaannya yang sedang masa birahi. Seorang warga Kabupaten Kerom, RM, umur 49 tahun dinyatakan meninggal dunia usai diserang hewan buas, burung kasuari, Selasa 14 Februari 2023 sementara anaknya selamat. Dilansir dari akun Instagram Polres Kerom, Kapolsek Waris, Ibtu Yatis mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur. Berawal ketika korban bersama anaknya berada di kebun untuk mengambil hasil kebun. Ketika korban dan saksi ingin mengambil pisang, seekor kasuari berukuran besar menyerang mereka. Kemudian mereka lari ke semak-semak, namun kasuari terus mengejar. Setiba di rumah, Yohanes melaporkan kejadian tersebut kepada warga lainnya untuk meminta bantuan. Ketika kembali ke lokasi kejadian, mereka melihat kasuari tersebut berada di samping tubuh korban yang tergeletak dengan penuh luka. Kemudian warga hendak memanahnya, namun kasuari dengan cepat lari ke dalam hutan. Tragis memang. Tapi jika dibandingkan dengan 300 kematian per tahun karena serangan gajah di India, atau 26 kematian karena serangan aligator di Amerika Serikat, Kasuari masih jauh lebih mending. Kasuari adalah burung endemik yang dilindungi.
mereka tidak ditemukan hidup liar di area manapun di luar habitat endemiknya. Sayangnya, kasuari terdaftar sebagai rentan dalam daftar merah IUCN dan dianggap terancam punah di bawah hukum federal Australia. Di Australia, jumlah mereka telah menurun akibat penggundulan hutan dan pembangunan. Sementara di Papua Nugini dan Indonesia, perburuan merupakan ancaman terbesar bagi mereka. Di sana, kasuari diburu untuk bulunya yang indah dan tentu saja untuk dimakan. Karena apa sih yang nggak kita makan? Tapi itu dulu. Sekarang kayaknya udah nggak ada yang makan kasuari, ya kan? Kasuari. Hari ini kita makan kasuari. Kasuari ini telur 3 ini. Dia kaki pele besar apa? Pele. Alhamdulillah sobat, alhamdulillah pun kasuari, alhamdulillahirabbil alamin. Mantap sobat, mantap. Inilah pembunuh-pembunuh bayaran, guys. Penembak jitu yang di belakang sana itu. Malaikat berarang. Kita di dalam perjalanan tadi, di tengah hutan belantara, ada yang menjual daging burung kasuari, guys. Kasuari. Daging kasuari. Burung-burung, tapi di burung tidak bisa terbang. Dapat di mana? Masih ada kah kasuari di sini? Masih ada. Orang ini sering dapat. Begitu saya pasang, langsung besoknya kena. Badannya sudah sedikit kurus, guys. Ya, saya sudah berhasil menangkapnya. Ya. Ini hasilku. Hasil jeratku tuh. Lumayan. Hari ini kita makan kasuari. Anyway, tulang kasuari banyak ditemukan dalam bentuk peralatan, seperti ornamen untuk upacara adat atau diasah menjadi tajam seperti pisau. Berdasarkan fosil yang ditemukan di perkampungan kuno di Nuginia, 18.000 tahun yang lalu, manusia dan kasuari hidup berdampingan, seperti manusia dan ayam. Kasuari pernah menjadi hewan ternak. Mereka dimakan dagingnya dan dimanfaatkan telurnya. Penelitian ini juga membuka pengetahuan baru tentang gaya hidup pemburu pengumpul yang selama ini dianggap sebagai gaya hidup yang simpel. Ternyata, manusia zaman bahla sudah menguasai teknik peternakan kasuari yang bisa dibilang cukup rumit. Kasuari dan tumbuhan menjalin hubungan yang menarik. Ratusan buah yang mereka makan setiap hari melakukan perjalanan cepat namun lembut melalui pencernaan mereka. Perjalanan pencernaan yang cepat ini menjaga biji buah tetap utuh. Mereka yang sembarangan di lantai hutan sekaligus berperan sebagai penyebaran biji di banyak area, lengkap dengan komposnya sendiri. Menurut penelitian terbaru, biji-biji yang masuk ke dalam pencernaan kasuari akan dibersihkan dengan sempurna oleh cairan pencernaan mereka yang unik. Biji yang dikeluarkan oleh kasuari akan berkecambah dengan kesuksesan hingga 92%. Sementara, biji-biji yang tidak dicerna kasuari hanya memiliki kesuksesan berkecambah sekitar 4%. Selama ribuan generasi, kasuari telah membantu membentuk hutan hujan ini, membantu penyebaran pepohonan yang berperan sebagai kanopi yang menghalangi sinar matahari, menyediakan habitat bagi semua penghuni hutan lainnya. Tanpa kasuari, keberadaan hutan hujan purba mungkin akan terancam musnah. Dengan mengenali kasuari, kita jadi tahu kalau ternyata mereka tidak seperti yang sering dikabarkan. Benar, cakar mereka mematikan, tapi mereka tidak suka membunuh. Benar, mereka terlihat ganas, tapi sesungguhnya mereka pemalu. Benar, mereka liar dan gahar, tapi ternyata dulu mereka dipelihara. Benar, mereka ditakuti, tapi mereka membantu penyebaran benih. Berkat penelitian terhadap kasuari, kita seperti disadarkan kalau tidak ada salahnya mempelajari lebih mendetail dari berbagai sumber daripada hanya pasrah dan bergantung kepada opini populer.
Tidak ada salahnya meluangkan sedikit waktu mencari referensi yang padat daripada menelan informasi yang kurang tepat. Karena mungkin saja segala yang kita pikir telah kita ketahui, segala yang kita pikir telah kita hafal, ternyata salah total. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Korntal Goyang-Goyang, Julian Arif Gilalang, Shiva Gazi, Flash Gallery, Indramanto, Seli, Riarini Love Papi Anom, Aku Sayang Wulan Novianti, Makan Yang Banyak, Sponsor by Sandal Ungu, Brudi Ireng Sukamabar, Dede Sayu Imut Cantik Semaun, Pak Entat, Brando Fans Club No. 1, Hapsah, If Nionar, Apapun Deh, Restu, Bismillah One Shot UKM, PPAI Amin, Tamtam Mekwal, Ions 28, Tamtam Nih Bos, Beli Emas di @Java Gold Store, suaminya owner @Java Gold Store, Eka Sayang Kamu Selamanya, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Arintek Lampung, Arnold Suardiningrat, Agata Naisa, Akak Sayang Dian, Uprian, M. Hafiz, Arasyid Anak Pintar, Jurnal Astral.com, Kukuzki, Barama Junun, Wetri, Creepy Lover, Bayu Anak Bu, Hamdanah, Gumberi, Dayan Sayang Bit Ember, Semangat AM Tata Boga UM 2020, Rijakio, Relvans Tegal, Anissa Fans Alam Semenit, Chandra Saleh dan Juragan Muntoy. Halo guys, Chandra Saleh di sini. Subscribe YouTube Chandra Saleh. Katanya nih kayu, ternyata buaya. MNJ Makassar, Ramalia Fatan Kairin, Ejas Official Store, Dayat 91, Cafe Ini Bumi Dia Antapani Bandung, MTS Miftahul Huda Bekasi, Ayo Sekolah di MTS Miftahul Huda, Anto Kamil, Akil 777, Randy Ciliwung, Sabto Aji, Sin Hapli, Brudi Ireng, Jero Mangkuyudi, Beliber, Linda Shop Tuban, Linda Spiderella, Kaim Ron 25, Syamsuddin SPM, Suami Sah, Sauri Jume, Princess Mika Please Pulang 10 Pul, Boruto Sampah, Kepala Suku Tolat dan Jaya, Mr. Well sangat lucu dan imut, Mr. Well sangat imut dan lucu, Budi Dadu Kanker dah Stadium 4, Bakso Malang Cakmin, Prabu Gustiangga, dan Kakak Akila dan Teteh Naima. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.